Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, oke, teman-teman, kita mulai lagi belajar tentang kuantitatif. Kemarin kita masuk ke prediksi 4, tapi nomor 1, ya. Ya, nomor 4 langsung nomor 1 kemarin kita kerjakan nomor 1. Jadi kita masuk ke nomor 2, mungkin nomor 2 ini mungkin kakak coba untuk kerjakan aja, biasa, soal-soal pertama kakak dulu. Oke, pada jika A bilangan bulat dan B 5A tambah 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Itu pertanyaannya. Bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Jadi jika A bilangan bulat, maka B sama dengan 5 tambah 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Pembagi dari B, jawabannya adalah gampang, jawabannya 13. Betul tidak, teman-teman? Ya kan? Dimana A-nya 2, B-nya itu otomatis 13. Otomatis yang pembagi 13 cuma 13 itu sendiri, nggak ada yang lain. Mohon maaf. Tulisannya. Ya, jadi manakah yang merupakan pembagi dari B? Jawabannya 13, karena tidak ada lagi jawaban yang lain. Ya. Karena sisanya adalah bilangan ganjil. Ini genap, ganjil, ya udah, betul. Oke, di sini kayaknya paham nomor 2 ya. Mungkin kita langsung aja, loncat aja nomor 2. Kita ke nomor 3 aja. Coba kata yang ngerjain juga di sini nomor 3. Jika mutlak R tidak sama dengan 1, maka apakah bilangan bulat R genap? Oke, kita perhatikan di sini. Jika mutlak R, artinya mutlak. Mutlak pasti nilainya positif. Betul tidak? Ya kan? Pasti nilainya positif. Ya kan? Pertanyaannya, nilai positif. Tapi di sini jangan 1, katanya jangan 1. Apakah bilangan bulat R genap? Oke, ingat. R di dalam ini, kalau kalian tahu, pasti bisa negatif, bisa positif. Tapi hasilnya selalu positif. Ya, dalam mutlaknya, R-nya sendiri itu bisa negatif, bisa positif. Ya kan? Tapi ingat, hasilnya tetap positif. Oke, kita cek di sini. Apakah bilangan bulat R genap? Bisa iya, bisa tidak. Iya, tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Oke, lihat di sini. Nomor 1, kalau kita lihat nomor 1 di sini, R tidak negatif. R tidak positif, artinya negatif semua ya. Kalau negatif, mungkin kalian bisa lihat di sini negatif itu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau kita masukkan R-nya ke dalam mutlak R tidak sama dengan 1, apakah bilangan bulat R genap? Pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Kakak sebut tidak. Kenapa tidak? Karena yang namanya negatif semuanya banyak. Ada ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap terus. Betul nggak? Jadi ini tidak semuanya itu genap. Artinya bisa iya, bisa tidak. Artinya rancu. Oke, ini rancu ya. Bisa iya, bisa tidak. Artinya rancu. Oke, yang nomor 2. 2R lebih besar daripada min 7. Oke. 2R lebih besar daripada min 7. Min 5. Astagfirullahaladzim, kok kakak ngaco. Ini tuh 5 jadi 7. 2R lebih besar daripada min 5. Maka secara tidak langsung kalian pasti lihat R lebih besar daripada min 5/2. Betul tidak? Betul nggak sampai sini? Ya, sampai sini. Oke, R lebih besar daripada min 5/2. Mohon maaf, ini kok ada suara ini ya? Ini dari kakak atau dari mana ya? Kalian dengar suara gresek ini nggak sih? Kayak gemuruh gresek gitu. Itu dari kakak. Nah, udah hilang ya? Oke. Oke. R lebih besar daripada min 2, artinya kalau secara nilainya min 5/2 itu jadi 2,5 ya. Oke, di sini min 2,5 misalkan. Pasti adanya min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Ya kan? Nah, sekarang kalau kalian lihat juga di sini, apakah bilangan bulat R genap? Kalian bisa jawab sendiri bahwa tidak, karena ada genap, ganjil, dan seterusnya. Betul nggak? Dan seterusnya ke kanan. Ini ke kanan ya. Nah, jawabannya bisa benar, bisa
Salah, iya dan tidak. Rancu. Bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya, teman-teman? Oke, kita gabungkan dua-duanya. Sekarang perhatikan, kita gabungkan dua-duanya. Pertama, R itu tidak negatif, tidak positif, artinya negatif semua. Jadi dia berawal pasti dari negatif 0 sampai negatif lah ya, nggak tahu berapa. Yang kedua, R lebih besar daripada min 2,5. Jadi yang negatif dari lebih besar daripada min 2,5 adalah, ini kan min 2,5 ya, betul nggak? Otomatis ke sini dong. Jadi di antara nilai-nilai ini, betul nggak? Di antara 0 sampai min 2,5. Oke, betul nggak? Ya kan? Di antara 0 sampai min 2,5. Angka bilangan bulatnya berapa aja yang ada? Pasti cuma ada min 2 sama min 1. Betul nggak? Min 2 dan min 1. Tapi, oke, di sini dijelaskan bahwa R itu nggak boleh 1. Kalau R itu nggak boleh 1, otomatis yang 1 ini kita nggak hitung. Kita nggak dihitung. Ya kan? Jadi bilangan dari dua keterangan yang ada, bilangan dari dua pernyataan ada, cuma angka min 2 aja. Betul nggak? Maka pertanyaannya, apakah bilangan bulat R genap? Ingat, oh iya, ini nggak ikut ya. Min 2 ini nggak ikut, 0-nya juga nggak ikut ya. Oke, perhatikan. Jadi yang hanya ikut cuma ada min 2-nya, ini bilangan negatif genap. Betul nggak? Yaitu cuma min 2 saja. Angkanya gabungan dari 1 dan 2. Maka apakah bilangan bulat R genap? Betul, iya. Udah ya aja, nggak ada yang lain. Bisa iya atau tidak, enggak. Ini mah iya, betul. Bilangan bulat R genap. Apa ininya? Buktinya hanya min 2 saja. Bilangan yang terambil. Betul tidak, teman-teman? Ya, dari sini jawabannya pasti C. Oke, kira-kira sampai sini paham? Sampai sini paham? Bagian nomor 3 ini. Ya. Oke, teliti di situ ya antara apa benar iya tidak. Ternyata pada saat kita gabungkan dua-duanya hanya angka min 2 saja bilangan bulat min 2 yang bisa kita ambil. Betul tidak? Karena min 1 kita masukkan itu tidak masuk, ya kan? Karena apa? Mutlak R tidak boleh 1. Jadi min 1 pun nggak boleh masuk. Jadi yang kita ambil cuma negatif 2. Maka apakah bilangan bulat R genap? Betul, genap negatif yaitu min 2. Ini kan nggak bilang genap positif atau genap negatif, yang penting bilangan bulat genap. Ya kan? Bilangan bulat genapnya min 2. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Ada pertanyaan? Oke, udah masuk banyak. Udah ada 13 orang sekarang. 12 orang, mohon maaf. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Sebelum kita lanjut soal berikutnya. Oke? Belum ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, paham ya, insya Allah. Oke, paham. Insya Allah kalau paham, bagus. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Oke. Mungkin pakai polling lah nomor 4 mah. Silakan dicoba. Nomor 4 ya, kasih waktu 2 menit soal ini. Jika X bilangan bulat dan X kuadrat min Y kuadrat ganjil, yang mana di antara berikut ini yang harus ganjil? Ganjil. Oke, bersatu orang jawab, yang lain. Oke, silakan dicoba. Baru 2 orang, 3 orang yang jawab.
Oke, waktu tinggal 10 detik lagi. Come on. Baru 9 orang jawab. Jawabannya mana? Manakah yang pasti, yang harus? Benar nggak? Yang harus ganjil. Yang harus ganjil yang mana ini? Oke, udah 2 menit lebih. Belum ada jawaban. 4 orang lagi mau jawab? 4 orang lagi yang belum jawab? Come on. Ayo kasih waktu. Teman-teman, ini nomor 4 loh, simple. Yaudah, kalau tidak ada yang menjawab lagi, and polling. Ya, di sini yang jawab 2 orang jawaban B, jawaban C 6 orang, jawaban D 2 orang. Oke, perhatikan teman-teman. Jika X dan Y bilangan bulat dan X kuadrat min Y kuadrat ganjil, manakah di antara berikut yang harus ganjil? Harus ganjil. Kita cek bareng-bareng. Ini harus ganjil loh. X, apakah dia harus ganjil? Oke. Mungkin kalian berpikir seperti ini. X kuadrat min Y kuadrat itu, kuadrat itu harus ganjil. Untuk menghasilkan ganjil, pasti kalian berpikirnya bahwa bisa aja, perhatikan teman-teman, ini bisa aja ganjil dikurangi ganjil. Betul nggak? Ganjil dikurangi ganjil. Hasilnya ganjil kan? Benar nggak? Ganjil dikurangi ganjil, 7 dikurangi 3, enggak, 7 dikurangi 3 genap dong. Salah. Untuk menghasilkan ganjil, ganjil dikurangi genap. Benar nggak? Jadi kayak genap, ganjil. Terus genap dikurangi ganjil juga. Benar, genap kurangi 7 kurangi 2, 5, benar. Genap kurangi ganjil atau ganjil dikurangi genap? Ya, ini ganjil. Hasilnya ganjil. Perhatikan, nilai X kuadrat aja itu ada 2 kemungkinan, ganjil, genap. Y kuadrat aja bisa genap atau ganjil. Jadi yang harus itu yang mana? Yang harus. Jadi kalau kakak cek di sini, nomor A itu bisa salah, B salah, C salah, D, bagaimana dengan D? Kenapa kakak sebut salah, X salah? Karena kan posisinya X kuadratnya bisa ganjil, bisa genap. Maka X-nya pun sendiri, X sendirinya, walaupun belum dikuadratin, itu bisa ganjil, bisa genap. Y-nya pun sama, X kuadratnya sama. Bagaimana X kuadrat tambah 1? Sama pun pula. Salah, maka jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Kenapa yang E? Konsepnya seperti ini, teman-teman. Mungkin kalian lupa. Ini kan artinya apa? X tambah Y, X dikurangi Y. Betul nggak? Untuk menghasilkan ganjil, pasti kalau misalkan ada 2 perkalian menghasilkan ganjil, ganjil kali genap pasti genap. Tapi ganjil kali ganjil pasti ganjil kembali. Betul nggak, teman-teman? Pasti. Ya kan? Pasti. Ganjil kali ganjil pasti ganjil. 3 kali 3, 9. 7 kali 7, 49. Semuanya ganjil semua itu. Ya kan? Nah, jadi yang pasti harus itu X tambah Y ganjil atau X min Y ganjil. Terserah yang mana. Pasti itu harus ganjil. Dan itu harus. Kalau masing-masing X, Y-nya, itu kan bisa macam-macam. Yang jelas, X tambah Y-nya ganjil atau X dikurangi Y-nya ganjil. Maka hasilnya pasti ganjil. Sampai sini teman-teman paham? Konsep dasar, logika dasar. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Oke? Ini belum ada yang benar semua ya, dari posisi polling di sini tidak ada yang jawabannya E. Ya, jawabannya B, C, dan D. Tidak ada jawabannya E. Mungkin kalian lupa konsep ini nih ya, X kuadrat min Y kuadrat itu X tambah Y, X min Y. Betul tidak? Pakai TPS 4, prediksi 4. Prediksi 4. Win-win. Ya. Prediksi 4 ini. Oke ya. Oke, ini konsepnya ya. Konsepnya mungkin konsep dasarnya mungkin kalian tadi sempat lupa, tapi ingat-ingat lagi aja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada yang benar ya di sini.
Oke, makanya konsentrasi. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 5, silakan. Bilangan bulat D adalah hasil kali dari bilangan bulat A, B, dan C. Ya kan? Bilangan bulat D adalah hasil kali bilangan dari bilangan bulat A, B, C. Dan satu, jadi ginilah, C itu A itu lebih kecil dari B, B itu lebih kecil daripada C. Oke. 233 dibagi D menyisakan 79. Berapakah nilai A tambah C? Silahkan dicoba. Nah, ini bagus soalnya nih. Konsep dasarnya. Konsep dasar, perhitungan. Come on, dicoba. Saya kasih waktu, ya 2 menit. Ini hitungannya dasar kok. Hitungan dasar. Oke, baru 1 orang jawab. Yang lain? 1 menit. Belum 1 menit sih. Baru. Dan sekarang 1 menit. Alhamdulillah. Oke, baru 2 orang jawab. Yang lain? Berapakah nilai dari A plus C? Ini soal bagus nih. Oke, yang lain? Dari 4 orang jawabannya sama, mantap. Oke, udah 2 menit nih. Aduh, baru 4 orang yang jawab. Come on. Oke, 6 orang. Dari 17 orang loh. Ini udah 17 orang, artinya sudah semuanya datang. 2 orang lagi belum datang ya, harusnya 19. Oke. Come on. 9 orang, ya udah setengah menit lagi, 3 menit nih. Setelah 3 menit kakak tutup. Ayo, nomor 5. Oke, yang lain. 15 detik lagi. Oke, sudah selesai ya. Mohon maaf, udah lebih. And polling, sekarang kita cek di sini dari 17 orang yang jawab 11 orang. Jadi kurang lebih 60%, 70%. Ya. 70% yang jawab, namun di sini 10 orang menjawab C. 1 orang menjawab B. Artinya dominannya adalah jawabannya C, teman-teman. Oke, secara kita cek bareng-bareng bagaimana kita bisa mengetahui berapakah nilai A, B, dan C-nya. Oke, kan ini perhatikan. D adalah hasil kali dari bilangan A, B, C. Jadi secara tidak langsung A, B, C adalah apa? Faktornya. Oke? Lihat teman-teman, ulangi lagi bahwa dia adalah hasil kali dari bilangan A, B, C, maka A, B, C adalah faktornya D. Oke, itu kita lewat. Katanya keterangannya A-nya lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C. Oke, itu mah udah. Oke. Jika 22 dibagi D menyisakan 79, artinya kalau secara matematika hitungan ininya, kotretan, kan dibagi D. Kakak nggak tahu berapa ini, hasilnya adalah 79. Fix ini udah.
Tidak menyisakan apa-apa lagi. Otomatis ini, ya kan? Kan misalkan kali 1, oh D katanya. Misalkan bisa saja sama seperti itu kan. Contoh D. Maka hasilnya 79, maka D-nya berapa? Nah, ini kan bisa jadikan seperti ini. Maka untuk menghasilkan nilai D, ya udah 233 dikurangi 79. Maka D sama dengan berapa sih ini? 1 54. 54. Thank you. 154 faktornya berapa? 2. Terus 154 faktornya berapa? 154. 2, 7, dan 11. Coba cek 27 dan 11. Di sini dibiarkan bahwa urutannya jelas kan? A, B, C dari yang terkecil sampai terbesar. Maka ini A, ini B, ini C. Maka A tambah C-nya berapa? 2 tambah 11. Jawabannya 13. Oke ya, yang sudah menjawab benar alhamdulillah, yang belum menjawab atau yang masih kurang tepat, nah seperti inilah. Paham tidak teman-teman? Ya, yang menjawab benar, oke, bagus. Udah dominan juga, tapi yang belum menjawab coba pahamin ini. Ya, ada pertanyaan kira-kira dari sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya. Nomor 6, silakan dicoba nomor 6, jawabannya apa? Mungkin kalian sudah lihat soalnya dari tadi. Ya. Jika 3A tambah 2B sama dengan 21, maka nilai B-nya berapa? Wah, jelas ya ini mah. Jelas. Ayo kakak kasih waktu 1-2 menit lah mentok. Jelas ini mah. Yang penting kalian pahami dulu ininya menjawab ABCD-nya, ABCDE-nya. Ayo 17 orang semuanya jawab. Jelas kok, ini jelas banget caranya. 2 menit, kakak kasih waktu 2 menit. Ayo, Sulan. Nah. Waduh, masih ada yang jawab yang lain. Come on, yang lain. Sangat jelas sekali ini cara menjawabnya. Yang lain. 3 orang lagi. 2 orang lagi. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Come on, teman-teman. 1 orang lagi. Jawab. Cari 1 orang lagi. Jangan-jangan tidak belajar ini. Ayo, 1 orang lagi. Yo, come on. Bakalan cepet nih harusnya nih. 1 orang lagi. Iya, teman-teman. Kakak suka udah 16 orang, tinggal 1 orang lagi. Kakak tunggu nih 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oke, jadi ada 1 orang yang jawab. Iya, betul. Teman-teman di sini dari 17 orang yang menjawab tuh 14 jawaban B, C1, D1. Jawabannya B. Oke, udah dominan. Jawabannya adalah yang B. Betul sekali yang B. Kenapa? Perhatikan. Kalau kalian perhatikan bagian pernyataan 1, B bilangan bulat positif. B positif. Oke, pertanyaan kakak, A-nya berapa? Untuk menghasilkan nilai B, ya kan? Oke, B-nya positif, tapi A-nya harus ditentukan dulu. Sehingga dari A kita dapat B. Betul nggak? Dari A kita dapat B. Itu udah pasti dulu kan? Pertanyaannya A-nya berapa? Sehingga kita bisa mencari B-nya berapa. Tidak bisa jawab? Betul. Bagaimana dengan nomor 2 ya? Nomor 2 gampang. 3A sama dengan 5B. Kita masukkan aja ke atas. Ya kan? 3A tambah 2B sama dengan 21. 3A-nya katanya 5B. 5B tambah 2B sama dengan 21. 7B, 21B,
3. Konkret, jelas, pasti, ya udah 2 aja yang benar. Jawabannya adalah yang B. Kak, kita gabungin ke atas. Kak, katanya B bilangan bulat positif. Ngapain kita mikirin yang nomor 1? Ingat cara pengerjaannya. Pernyataan 1 aja kerjakan. Kalau nggak dapat biarin. Pernyataan 2 saja kerjakan. Jadi jangan digabung-gabungin. Ya, ulangi lagi kakak ingetin. Ini jangan main gabung-gabungin. Ya, kebiasaan. Nanti kalau misalkan itu salah menjawabnya. A, B, C, D-nya. Padahal cuma seperti ini. Ingat teman-teman ya. Pernyataan 1 saja dikerjakan. Oke. Udah nggak, jawaban ada enggaknya terserah. Pernyataan 2 saja jangan digabungkan dengan pernyataan 1. Ingat, kerjakan, ada enggak ada ya udah. Kalau salah dua-duanya, baru kita gabungkan dua-duanya. Kalau salah dua-duanya, baru kita gabungkan. Oke ya, ingat-ingat lagi itu. Ya. Oke, sampai sini. Kakak-kakak tidak ada pertanyaan. Insya Allah lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 7. Oke, ABCD-nya sama kayak yang di atas, tapi silakan coba kerjakan ABCD-nya. Teliti. Kakak ulangi lagi dari sekarang. Teliti, teman-teman. Ya. Kakak ulangi lagi dari sekarang. Teliti pengerjaan soal ini. Teliti. Oke, ada 11 orang, come on. Waduh, jawabannya A, B, D, E nih. A, B, D, E, nggak ada yang jawab C. Nah ini kakak udah ingatkan kembali, teliti dalam menjawab soal seperti ini harus teliti. Ya, oke, come on. Oke lah ya. Ini harusnya cuma 2 menit ya. Kakak polling, tutup polling sekarang. Harusnya 2 menit ini. Lanjut. Oke, 2 orang lagi. Mau jawab 2 orang lagi. Oke, kakak waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oke, teman-teman. Kita tutup aja pollingnya sekarang di sini. Di sini jawabannya A, B, D, E. Ya, A-nya 4 orang, B-nya 3 orang, D-nya 5 orang, E-nya 4 orang. Jadi belum ada yang dominan di sini. Enggak seperti sebelumnya, dominan. Oke. Nomor 7. Oke, kita lihat. Apakah X lebih besar daripada 0? Pertanyaannya bisa iya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita lihat pernyataan 1. 6 pangkat X lebih besar daripada 1. Dan kalian tahu sendiri, 6 pangkat X lebih besar daripada 6 pangkat 0. Artinya X lebih besar daripada 0. Betul? Betul. Kenapa? Karena angka base-nya, angka utamanya itu bilangan, apa? Bilangan, apa sih istilahnya? Bilangan bulat, bukan pecahan. Bilangan bulat, lebih besar daripada 1. Ya. Lebih besar daripada 1. Jadi konsepnya perhatikan, A pangkat N lebih besar, misalkan lebih besar daripada A pangkat M, di mana A-nya itu adalah bisa dikatakan lebih besar daripada 1, maka N lebih besar daripada M. Tapi kalau inilah, mohon maaf, di sini N lebih besar daripada M. Tapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, di antara 0 dan 1, artinya kurang daripada 1,
ya, atau kurang daripada 1 boleh. Kurang daripada 1 langsung, maka kebalikannya M lebih besar daripada M. Nah, ini konsep dasarnya ingat dalam eksponen. Ya. Nah, karena ini 6, jadi angka lebih besar daripada 1, maka pangkatnya pun benar, X lebih besar daripada 0. Maka apakah X lebih besar daripada 0? Iya saja, tidak ada yang lain. Iya saja, tidak ada yang lain. Ya. Kalau X-nya misalkan contoh ya, X-nya misalkan negatif, pasti hasilnya pecahan loh. Pasti hasilnya pecahan. Kalau tidak percaya misalkan 6 pangkat min 1 misalkan. Pasti hasilnya kan dia 1/6. Ya kan? 1/6. Dan itu kurang daripada 1. Itu contoh. Ya, jadi apakah ya benar? Benar sekali. Ya, dimana X-nya lebih besar daripada 0. Oke. Nomor 2, ini udah benar loh. Dianggapnya benar. Wah, kan dia mengatakan iya doang, tidak ada tidaknya. Oke. Bagaimana dengan pernyataan kedua? Oke, 5X kuadrat, kakak langsung aja sama dengan 45. X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan plus minus 3. Nah, di sini kalian pasti akan terkecoh lagi. X-nya itu plus minus di 3. Jadi X-nya ada plus 3, X-nya ada minus 3. Apakah X lebih besar daripada 0? Bisa iya, bisa tidak kan artinya. Jadi rancu. Kalau rancu hitungannya salah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya kan? Jawaban tepat adalah yang A. Oke. Jadi yang jawab A tadi cuma berapa orang? Cuma 4 orang. Ya, jawaban B 3 orang, jawaban D 5 orang, jawaban E 4 orang. Hati-hati teman-teman. Karena kita bilang tadi, teliti. Ya. Maka di sini ingat X-nya sama dengan X plus minus 3. Apakah X bisa pada? Enggak, ada 3-nya, ada minus 3-nya, artinya tidak pasti. Rancu. Ya. Jadi maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau digabungin pun nggak ada istilah gabungin karena nomor 1 udah benar. Oke, paham sampai sini teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan sampai sini kira-kira teman-teman? Oke? Ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita anggap kalian paham. Ya, coba diperhatikan telitiannya. Bagaimana dengan nomor 8? Oke, ini teliti lagi. Apakah perlu ketelitian? Silakan coba. Kakak kasih waktu ini cuma 1,5 menit udah, atau 2 menit maksimal untuk. Karena ini cuma gampang. Berapakah nilai dari 8x kuadrat min 6x tambah 3? So simple. Berapakah nilai dari 8x kuadrat min 6x tambah 3? Ayo, ini so simple. Teliti. Kakak akan bilang lagi teliti. Ingat konsep dasarnya. Ayo, waktu tinggal 20 detik lagi, come on. Baru 5 orang yang jawab. Baru 5 orang yang jawab. Ayo. Udah, mentok 2 menit. Come on, baru 11 orang jawab. 6 orang lagi mana? 6 orang lagi. Oke. Yang lain mana? Yang lain, ayo 3 orang lagi, 3 orang lagi. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Karena cuma kasih waktu 2 menit aja soalnya. Oke, jawaban A 1 orang, jawaban B 5 orang, C 3 orang, D 4 orang, E 1 orang. Artinya masih belum ada yang dominan sekali, lebih daripada 50% ya yang jawab. Oke, teman-teman, perhatikan. Ini so simple ya. Berapakah nilai dari X
8x kuadrat min 6x tambah 3. Bukan, perhatikan, ini bukan kita mencari roots, kita bukan mencari nilai, bukan mencari akar-akarnya, tapi kita mencari berapa nilainya. Jadi harus ada satu jawaban yang pasti. Betul nggak? Ada satu jawaban yang pasti. Kak, itu ada x kuadratnya, jadi ada 2 nilai. Tidak, ini bukan mencari akar-akar. Kita mencari nilainya. Yang kita masukkan adalah nilai x-nya. Kita masukkan terserah, sembarang terserah. Tapi ingat, cuma ada satu jawaban yang pasti. Oke, kakak ulangi lagi di sini. 1. Ya. X min 1, X tambah 3, sama dengan 0. Ingat, kalau ada hal seperti ini, kalian pasti berpikir, oh Kak, X min 1 sama dengan 0, dan X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Oh, kita dapat hasilnya, Kak. Perhatikan, ini atau. Tengah-tengah itu atau. Nggak mungkin dua-duanya 0. Bisa atau. Artinya dari sini aja kita tahu jawabannya nggak pasti. Nomor 1 udah salah. Karena jawabannya nggak pasti. Kita X masukin 1, X masukin min 3. Hasilnya ada 2. Padahal yang kita butuhkan cuma satu jawaban. Betul tidak? Apakah hasilnya sama? Kita cek. 8 dikurangi 6 tambah 3 berapa? 8 kurangi 6, 2 tambah 3, 5. Y-nya sama dengan 5, enggak? Masukin min 3. Min 3 kuadrat, 9. 9 kali 8, 72. 72 dikurangi 18. 72 tambah 18, 90. 90 tambah itu, Y-nya 93. Beda nilainya. Udah beda nilainya, nggak ada jawabannya pasti. Ini artinya salah. Bagaimana dengan nomor 2? Ya, kalau nomor 2 kalian tahu sendiri, pasti jawabannya X sama dengan 1. Berapa nilainya? Y sama dengan 5. Pasti. Ya udah jawabannya yang 2 saja, yaitu B doang. Oke. Sampai sini kira-kira paham nggak? Yang jawabannya masih kurang tepat. Teman-teman, paham? Ya, jadi kakak tekankan lagi, hati-hati. Kakak udah bilang tadi, teliti. Karena apa? Karena jawabannya seperti itu. Bisa menipu. Oke? Paham sampai sini? Ya? Aku belum paham. Oke, kalau paham, bagus, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya nomor 9. Mungkin nomor 9 gampang ya. Kalau nomor 9 tinggal masalahin semua nomor 9. Kakak ada yang ngerjain nomor 9. 2/5 ditambah 24 per N sama dengan 2 ditambah 8 per N. Menurut kalian, biar tidak ada pecahan diapakan? Dikalikan 5N. 5 dan N. KPK dari 5 dan N ya 5N. Nggak ada lagi kan? Masukin 5N, jadi di sini 2N. Ditambah 24 per N kali 5N. 24 kali 5, 120. Sama dengan ini 10N. Ditambah 8 per N kali 5N, 40. Ya udah, coret-coret ini 80. Jadi ke sini 8N. Maka N-nya berapa? 10. Simple. Jawabannya cepat. Betul tidak? Cepat. Jadi untuk menghilangkan pecahan, kalian coba cari KPK dari pecahan tersebut. Penyebutnya tersebut. 5 dan N. Ya udah 5N KPK-nya, nggak ada lagi yang lain. Ya. Kita kalikan semuanya dengan 5N, maka tidak ada pecahan dan di situ hasilnya bisa lebih enak. Lebih bilangan bulat seperti itu. Oke ya, paham ya kalau nomor 9 mungkin bisa cepat. Kita lanjut ke nomor yang yang kayak gini-gini nih, soal-soal kayak gini. Lanjut. Silakan coba nomor 10. Jawabannya apa? Kakak kasih waktu ini 1 menit setengah seperti biasa untuk soal ini. Teliti saja. Teliti. Kembali kata-kata teliti. Perhatikan per pernyataan. Perhatikannya per masing-masing pernyataan. Oke. Dari 7 orang
Jawabannya A, B, dan D. A, B, dan D. Manakah yang benar? So simple. Di sini. Untuk ini ya soal ini maksudnya. Oke, 2 detik lagi, 1 detik lagi. Ternyata sudah 1 menit setengah. Mau ada yang jawab lagi? Ada yang jawab lagi? 2 orang lagi yang belum jawab? Jawab. Kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, di sini jawaban A 3 orang, B 3 orang, C 2 orang, D 8 orang. Artinya jawaban D itu posisi yang menjawab itu 50%. Artinya ya bisa dikatakan dominan tidak, enggak juga ya. Ya. Oke, sekarang kita cek teman-teman. So simple. Sekarang ini kan pertanyaannya 2x sama 2y. Berapa nilai 2x 2y dan itu harus konkret. Dan ingat harus konkret. Kembali lagi. Jadi yang kita butuhkan di sini 2x tambah 2y. Sedangkan pernyataan 1 4x tambah 4y sama dengan 32. Ini aja kalau kita bagi 2 sederhanakan, itu kan 2x sama 2y, teman-teman. Sama dengan 16. Ya udah ini 16 kan hasilnya. Udah dapat. Ada lagi yang lain? Nomor 1 udah benar. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 kita pindahkan y-nya, x tambah y sama dengan 8 dan kita tahu ini kan 2x tambah 2 ya, Kak. Ya udah. 2x tambah 2y itu pun artinya apa? 2 dalam kurung x tambah y. Ya udah, 2 kali 8 16 juga. Dapat hasilnya? Dapat dua-duanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi yang jawaban D tadi, jawaban D 8 orang, yaitu 50% dari ininya yang jawab, maka itu yang benar. Masih kurang tepat, kira-kira paham sampai sini teman-teman? Paham sampai sini kira-kira? Paham, Kak. Oke. Ya, Pak. Sampai sini suara kakak jelas nggak? Ya. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, so simple. Kita coba lanjut lagi soal berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lebih ini. Bagaimana dengan nomor 11? Silahkan coba. Ini kakak kasih waktu 3 menit dah untuk soal ini kalau nggak salah. 3 menit. Nomor suatu himpunan berisi 5 bilangan berbeda. Oh iya, pollingnya belum keluar ya, mohon maaf. Oke, suatu himpunan berisi 5 bilangan berbeda dengan nilai sekian, 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 dan sekian. Dan rata-ratanya 8. Berapakah nilai dari N? Yang pasti berapa nilai dari N? Oke. 1 menit 20 detik sekarang posisinya.
Oke, 1 menit lagi. Teman-teman. I think something wrong with my computer. Lima 15 detik lagi. Ayo. Di sini tidak ada jawabannya dominan. Oke. Mungkin soalnya mungkin agak sedikit lebih membingungkan, tapi kita cek bareng-bareng di sini. Oke, waktunya sudah lebih 13 orang yang jawab. End polling, mohon maaf, sudah 3 menit kita waktunya kita ini kan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, perhatikan ini. Ya. Di sini kakak sebutkan jawaban A 3 orang, jawaban B 2 orang, jawaban C 5 orang, jawaban D 1 orang, jawaban E 2 orang. Katanya kita tidak bisa mencari nilai N-nya kalau jawabannya E. Kalau jawaban D artinya dua-duanya benar. Kalau jawaban C dua-duanya salah, digabungin dapat jawaban. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman di sini ya. Perhatikan. Di sini berisi 5 bilangan berbeda dengan nilai 3, N tambah 3, 2N, P, dan rata-ratanya 8. Oke, perhatikan. Ini mungkin udah berurutan ya. N tambah 3, N lebih besar. Pasti N tambah 3 lebih besar daripada N kan? 2N, 2 kali lipat N bisa aja lebih besar dengan nilai P. Dan rata-ratanya 8. Berapa nilai dari N? Oke, rata-rata 8. Artinya kan gini, 3. Perhatikan. Pertama, kakak belum masuk ke pernyataannya. Kakak baru lihat soalnya dulu nih. Baru lihat soalnya dulu, perhatikan di sini. Di sini katanya 3 ditambah N, ditambah N tambah 3, ditambah 2N, ditambah P, sama dengan 8. Oh ya lupa, maaf, per 5. Nah, per 5-nya lupa. Maka kalau kita langsung kerjakan di sini 4N, tambah P, tambah 6, sama dengan 40, maka 4N tambah P sama dengan 34. Oke, perhatikan teman-teman. Ini kakak baru mengerjakan soalnya dulu. Apa sih yang diinginkan? Katanya kita nyari N-nya, katanya gitu kan. Nyari N-nya. Otomatis untuk mencari N, yang kita butuhkan apa? P-nya, betul nggak? Itu aja udah dari, ini belum masuk ke pernyataan ya. Ini belum masuk ke pernyataan. Kita lihat soalnya dulu. Katanya untuk mencari N, otomatis yang kita butuhkan adalah P-nya berapa. Atau dalam bentuk apa yang bisa menghasilkan nilai N. Itu aja. Ya, kita lihat pernyataan 1 aja. Pernyataan 1. Bilangan terbesar adalah 14. Oke, bilangan terbesar adalah 14. Sekarang, kata yang termungkin yang nilai terbesar adalah 14 adalah nilai P-nya 14. Betul nggak teman-teman? Nilai P-nya 14. Dari sini kalian bisa dapat N-nya berapa? N tambah 14, ya kan? P-nya 14 kan? Ketika P-nya sama dengan 14, kakak tulis di sini, maka 4N tambah 14 sama dengan 34. Maka 4N sama dengan 20, langsung aja, maka N dapatnya 5. Jelas? Dapat? Iya. Oke, nomor 1 benar. Jadi untuk pilihan C sama E itu udah salah nanti. Yang jawab C sama E itu udah salah. Padahal bisa dicoret kan? C sama E kita bisa coret. Yang B pun kita bisa coret, mohon maaf. Yang B kita bisa coret. Maka kita lihat ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, jangan lihat pernyataan pertama. Kembali lagi, pernyataan 2 tersendiri. Ingat, jangan melihat pernyataan ke pertama. Sekarang ini, katanya pernyataan 2, 4N tambah P sama dengan 34. Apa yang kita cari? Oke, teman-teman, paham di sini? Apa yang kita cari di sini? Yang kita cari kan N-nya. Sekarang ini masih ada P-nya. Oh, Kak, P-nya dari pernyataan pertama. Ingat, jangan digabungin. Kakak udah bilang, jangan digabungin. Ini dari mana ini? Dapat N-nya dari mana? Kira-kira. Sedangkan ini sama loh. 4N tambah P34, ini pun 4N tambah P34. Ini sama loh. Apa yang kita cari di sini? Oke? Yang jawabannya ini, yang duanya benar, padahal jawaban nomor 2 salah. Maka jawaban paling tepat adalah yang A.
Sampai sini kira-kira paham teman-teman? Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, di sini gimana? Di sini jawab A, B, C, D, E semuanya ada, tapi jawabannya adalah yang A 3 orang. Tidak C, tidak D. Jadi nomor 2 pernyataan kedua itu yaitu tidak kepakai. Dan itu tidak bisa menjawab apa-apa. Sama dengan halnya dengan soal. Sama kan dengan soal kan? Apa yang kita cari kalau gitu? Oke, ya sampai sini. Ya, paham? Oke, kalau paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nomor 12, kakak masih ingat soal ini, nomor 12 tidak usah dikerjakan, karena ada hal variabel yang kakak di sini tidak ada. Misalkan S. S itu apa? Di sini kan ada S ya, padahal di sini tidak ada variabel keterangan S yang membuktikan apanya gitu. Ini tidak ada. Jadi di sini ada kekurangan soal, ya nomor 12 kita lewat aja. Daripada nanti ribet pusing nyari-nyarinya. Nomor 13 saja dah, nomor 13. Sekarang nomor 13, kakak kasih polling, silahkan dicoba. Kakak kasih waktu 2 menit lah, karena ini hitungan doang. Ayo, kasih waktu 2 menit, silahkan dicoba. Oke. Jawabannya belum ada yang pasti, come on. Oke. 14. Oh, jawabannya A, B, C, D, E. Semuanya ada jawaban A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya berapa ini? Nomor 13 ya, teman-teman, 13. Come on. Nomor 13. Udah 2 menit, baru 11 orang yang jawab. Oke, dari kalau kayak gitu, mau ada yang jawab lagi nggak nih? Kakak kasih waktu lah, 20 detik lagi, 2 menit setengah, come on. Maka nilai dari dan berapa, itu kan ada rata-rata berapa lebih banyak daripada rata-rata 15, 10, dan berapa. Ada angka dan berapanya dulu di sini. Oke, sudah habis. Waktu cuma 11, tidak ada yang menjawab. Oke, and polling kalau gitu sama kakak. Oke, di sini jawabannya A-nya 6 orang, B-nya 1 orang, C-nya 1 orang, D-nya 1 orang, E-nya 2 orang. Katanya seperti itu. Ini nomor 13. Apakah akan sulit 13? Teman-teman, bukan mau simple sebenarnya. Perhatikan di sini ya. Di sini kan rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak daripada 15, 10, dan berapa. Oke, rata-rata. Misalkan gini, ini rata-rata si A-nya. Ini rata-rata si B-nya yang kita cari. Nah, angka terakhirnya berapa nih katanya tuh. Gitu kan? Perhatikan, di sini dikatakan bahwa rata-rata si A itu sama dengan rata-rata B ditambah 10. Rata-rata A gimana sih hitungannya? 5 tambah 25 tambah 45 per 3 itu sama dengan 15 tambah 10 tambah X, ini X ya kan? Per 3 tambah 10 lagi.
Katanya gini. Oke ya, kita ini 5, 25, 30, 30, 75. Ini 75 per 3. 25. Sedangkan ini 25 tambah X per 3 tambah 10. Oke. Sekarang nilai X-nya berapa? Diapain nih? Ya semuanya aja kalikan 3 biar nggak ada penyebutnya. 75 tambah 25 lagi, mohon maaf. Sama dengan 25 tambah X tambah 30 semuanya. Ini berapa? 55, 75, 55 tambah X. Maka X-nya berapa? Jelas sekali X-nya adalah 20. Maka jawabannya A, teman-teman. Ini hitungan standar. Ya. Tapi konsepnya itu yang harus dipahami lagi. Oke, kira-kira sampai sini paham ya? Paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena belum ada dominan sekali, ya tadi jawaban A banyak, oke, bagus. Tapi masih ada jawaban yang lain. Kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ya, ini berapa orang nih sekarang? Oh, sama ya, masih 17 orang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita coba langsung ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya aja. Bagaimana dengan nomor 14? Nomor 14 itu kantor gigi. Kantor seorang dokter gigi berlangganan Des Haule. Nomor 14. Bentar, kakak kayaknya ingat soal ini. Oh, nomor 14, kalau menurut kakak lewat aja. Untuk diinikannya, karena posisinya kalau nggak salah nomor 14 ini, waktu itu ada pertanyaan ya. Waktu itu mingguan, apa tahunan, atau apa ya. Kita nggak jelas di sini. Ya, kita lewat aja nomor 14. Kita ke nomor, nah, nomor 15, silakan dicoba. Nomor 15 kalau nggak salah ada jawabannya. Ya, nomor 15, ABCD-nya kalian tahu, silakan dicoba nomor 15. Kakak kasih waktu 3 menit. Di sini kakak kasih waktu 3 menit. Silakan coba. Suatu departemen IT mempekerjakan 8 orang dengan rata-rata gaji 800 juta setahun. Perusahaan memberi bonus tahunan yang setara dengan 15% gaji setahunnya. Ya, per masing-masing dapat 15% gaji setahun. Apakah bonus maksimum yang diterima seorang pegawai di IT melebihi 100 juta? Ingat, apakah, pertanyaannya di sini adalah apakah satu orang itu bonusnya lebih daripada 100 juta? Apakah? Nah, itu pertanyaannya tuh. Satu orang gaji, kan ada 8 orang nih. Apakah dari 8 orang itu semuanya dapat bonus lebih daripada 100 juta? Bonusnya lebih daripada 100 juta. Katanya gitu. Silakan coba. Ya. Polling, oh ya, polling udah ya. Polling udah ini. Silakan, kita kasih waktu 3 menit. Oke. Ingat teman-teman, jadi kalian tidak langsung menghitung secara detail, bisa aja gitu kan. Tapi kalian bisa menggunakan kisaran. Ya, jadi kalau misalkan kalian menggunakannya secara detail, mungkin kalian akan belibet bahasa Jawanya tuh. Bahasa Sundana mah riweuh. Ya. Jadi bakalan ini banget apa? Ribet banget perhitungannya.
Menggunakan kisaran aja. Kira-kira kisarannya berapa? Itu lebih enak. Oke. Waduh, udah 3 menit, baru 5 orang yang jawab. Apakah ini soal susah? Udah 3 menit? Sewaktu lah, nggak apa-apa, karena tadi juga udah bilang sini, soalnya bakal hitungannya lebih ini ya. Oke. Kira-kira manakah jawabannya paling tepat, teman-teman? Oke, 10 detik lagi, dicoba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup polling-nya. Oke, teman-teman, perhatikan di sini. 15 dari hasil polling di sini kalian menjawab A 1 orang, B 2 orang, C 3 orang, E 2 orang, E 2 orang. Oke. Teman-teman, kakak tadi bilang kita menggunakan kisaran ya, kisaran ya. Jadi kan pertanyaannya apakah 1 orang itu bonusnya lebih daripada 100 juta? Artinya dari 8 orang yang bekerja di sana, apakah masing-masing bonusnya lebih dari 100 juta? Pertanyaannya di situ. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, 5 gaji terendah dan 1 orang gaji tertinggi rata-ratanya adalah 936 juta. Sekarang artinya ini 6 orang ya, 6 orang. Perhatikan 6 orang. Dari 6 orang ini, 6 orang, rata-ratanya yaitu 936 juta. Ini rata-ratanya. Artinya kan 5 orang terendah. Misalkan kalau kita huruf A, B, C, D, E, misalkan gitu kan. A, B, C, D, E, F, G, H, 8 orang nggak sih ini? Oke, H. Jadi A, B sampai E dan H itu rata-ratanya 396 juta. Ya kan? Perhatikan, tapi kan ini kan tertinggi. Kita nggak tahu berapa total yang ini kannya. Nah, sekarang kalau kita ambil misalkan contoh, kan kisaran kakak bilang. 936 juta dikalikan 6. Kisarannya berapa juta itu? Kalau misalkan dikalikan 6, total semua gajinya ya. Semua gajinya itu hampir 550 juta misalkan. 550 juta ini untuk mohon maaf 5,5 miliar. Artinya 5,5 miliar. Ya, 5,5 miliar. 5,5 miliar. M. 5,5 miliaran, kakak nggak tahu, kakak kisaran aja. Sekarang gaji tertinggi, sekarang kita nggak tahu kan gaji tertinggi dari mereka itu berapa, walaupun rata-ratanya satu ini, bisa aja gaji tertinggi mereka tuh di sini 1,5 misalkan, 1,5, sisanya ada jangan 1,5, di sisanya di sini berapa, dibagi 5 aja sisanya, anggap rata-rata di sini dibagi 5, jadi 800 juta aja semuanya ini, benar nggak? 800 juta. Atau bisa aja lebih kecil. Mohon maaf, misalkan ini 2 miliar, mereka dapat 2M misalkan. Terus di sini dibagi 5, jadi 500 juta misalkan. 500 juta, berapa juta kan nggak tahu. Anggap rata-rata di sini aja 500 juta. Sekarang dikalikan 15% misalkan 2M, maka gaji anak-anak yang gaji 5 orang terendah itu pasti kisaran 75 juta bonusnya. Bonusnya itu 75 jutaan. Bisa lebih, mungkin bisa ketika gaji tertingginya misalkan 1 miliar atau 2 miliar, 1,5 miliar, bisa jadi. Tergantung dari kondisinya. Tapi yang jelas, artinya di sini, kalau ini kan bonusnya 75 jutaan. Kalau ini bonusnya berapa? Bisa 200 juta ini. Benar nggak teman-teman? Bisa 200 jutaan. Artinya ini bisa benar, bisa tidak. Rancu. Oke, ini baru nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Gaji berarti berkisaran 665% hingga 130% gaji rata-rata departemen. Gampang kalau kayak gitu. Sekarang ini, gaji terendah 65%. Gaji tertinggi 135%. Gaji terendahnya aja, itu kan dari rata-rata 800 juta. 800 juta, ini dari 800 juga. Kira-kira berapa nih? 65% dari 800. Nah, ini cara coret-coretnya seperti ini. Jadi biar kita mainnya kisaran. Oke, kakak hitung. Di sini kurang lebih 550 juta. 550 juta. Tuh kan, benar kan 500 jutaan kira-kira.
550 juta atau 540 jutaan. 520 juta. 520 juta. Sedangkan ini 35 kayak 8 berapa? 77, 2, 4, 2, 1, berapa miliar ini? 1,07 atau 08 lah. 1,08 miliar. Oke, ini juta. Ini dari gaji terendah aja untuk jadi bonusnya kan bonusnya ingat 15%. Tadi 15% dari 500 berapa? 75 juta. Kalau 1 miliar ini berapa? 150 juta bonusnya. Artinya lagi di sini ini bisa benar bisa tidak. Bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Sama aja kalau kita gabungkan dua-duanya kan kisaran kayak nomor 2 dong, sama. Ya kan? Kayak nomor 2 dong nanti hasilnya. Ya kan? Jadi ada yang kurang daripada 100 juta, ada yang lebih daripada 100 juta. Artinya jawabannya adalah yang Jadi kita main kisaran ya, jadi biar cepat aja. Gitu. Nah ini hitungannya butuh waktu betul, tapi lebih enaknya kalian pakai kisaran atau jangan lebih detail, pakai kisaran-kisaran aja berapa. Itu memang itu latihan seperti itu. Ya, kira-kira sampai sini paham nggak teman-teman? Kak. Apa? Silakan. Yang A, B, C, D ya dari nggak jadi 500 karena apa tadi? Mana? A, B, C, D 500. Kan misalkan 2 miliar dipotong 2 miliar. 2 miliar kan jadi 500 atau 700 ya? Salah ngitung nih. 3,5 ya? Ya, 3,5 bagi 5 700 kan? 3,5 miliar bagi 5 700 ya? Kakak salah ngitung ya? Bisa jadi ya seperti ini. Enggak, artinya gini, maksud kakak gini artinya. Jadi tergantung dari, kan ini tergantung, betul nggak? Nilai tertingginya, otomatis A, B, C, D, E-nya, artinya awal 5 orang gaji terendahnya kan dapat kan? Jadi tergantung dari gaji tertingginya berapa. Misalkan seperti itu ya. Kira-kira paham nggak sampai sini? Ya paham kan. Paham ya? Jadi belum tentu. Jadi artinya gajinya itu bisa kecil, ya kan? Jadi bonusnya lebih kecil kan? Kurang daripada 100 juta kan? Bisa pun besar, artinya nggak tentu maksudnya itu, ya kan? Kalau kita gabungkan nomor 1 dan nomor 2, dan di sini kita tahu gaji terendahnya berapa, gaji tertingginya berapa, ya kan? Kita gabungkan ya, nomor 2 ini ya, 1 dan 2, tetap patokannya pasti ke nomor 2 lagi hitungannya. Gaji terendah dapat 75 juta bonusnya, sedangkan gaji tertinggi dapat 150 juta. Jadi kalau kita lihat ke pertanyaan, apakah bonus maksimum yang diterima setiap orang ya, pegawai Departemen IT lebih 100 juta? Bisa iya, bisa tidak. Betul nggak? Yang satu 75 juta, yang satu 150 juta. Betul nggak? Paham? Itu bonus. Iya, maksudnya untuk menjawab pertanyaan. Jadi bisa iya, bisa tidak. Karena itu rancu, maka jawabannya adalah yang E. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Capek juga ya. Minum habis, taruhlah. Oke, teman-teman, mungkin ini sekian dulu. Karena masih ada waktu 2 menit. Kakak pengen ngobrol dulu sama kalian. Ini masalah tryout ya. Kita bukanya suara aja ya. Oke, teman-teman perhatikan. Kakak menginfokan kembali. Jadi untuk besok sore ya, besok sore. Kan harusnya besok sore jadwalnya itu bentar. Ya, kakak lihat jadwalnya itu kalau nggak salah tryout TPS ya. Betul nggak? Ya kan? Jadwalnya tryout TPS. Mana sih jadwal tuh? Aku lupa lagi, ini penjadwal di mana? Oh ya, di sini. Bentar. Oke, ini ya. Kakak share screen. Oke, teman-teman. Ini kan jadwal tryout TPS ya. Jadi kalian tuh besok hari Jumat, ya kan? Ujiannya kan cuma TPS aja ya. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini yang TPS ini kakak hapus, ya. Kakak hapus ujian ini. Kan akan dijadikan tryout final hari Sabtu. Oke teman-teman, paham nggak? Jadi nanti hari Sabtu kalian akan mengikuti tryout TPS TKA sekaligus, jadi satu paket.
Ya, nggak TPS aja ya, cuma satu paket. Jadi hari Sabtu kalian akan mengikuti tryout TPS dan TKA. Oke, paham sampai sini? Hari Sabtu. Nah, nanti kakak akan kasih kodenya, akan kasih semuanya. Nanti kakak kirim personal, nanti kakak kirim ke kalian masing-masing. Dan oke, itu satu. Hari Sabtu kalian akan ada yang namanya tryout final. Besok hari Jumat kalian ngapain? Jumat sorenya kalian coba kerjakan tryout yang belum kalian kerjakan. Ya, tryout yang belum kalian kerjakan. Gimana teman-teman? Paham sampai sini nggak? Tryout yang belum kalian kerjakan. Gimana? Paham, Kak. Ya. Jadi hari maaf baterainya mau habis. Jadi hari apa? Hari besok Minggu sorenya sampai malam kakak kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan soal tryout yang belum pernah kalian kerjakan. Nanti kakak buka semua linknya, nanti kalian coba kerjakan. Ya. Gitu aja. Besok sore sampai malam. Jumat, Ya. Pak. Jumat, ya, Jumat dari sore sampai malam kakak akan buka semua ujiannya yang kalian, pokoknya yang SC tahu nggak? Ada dalam kurung SC itu artinya super camp, itu khusus untuk kalian, ya, khusus untuk kalian itu tryoutnya. Coba. Itu kalian coba kerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mohon maaf, kakak ambil waktunya lebih 1 menit nih. Enggak, Pak, aman. Aman? Tidak ada pertanyaan? Insya Allah seperti itu aja dari kakak, ya. Kalau ada apa-apa tanyakan aja ke kakak informasi untuk yang lain-lainnya. Selamat berjuang teman-teman. Mungkin ini kan hari untuk pembelajaran kakak terakhir hari ini yang kuantitatif. Tapi kalau kalian perlu tanya sesuatu, kalian bisa langsung kontak kakak langsung, nggak masalah. Ya, selamat berjuang di ujian nanti. Ya teman-teman, jaga kesehatan selalu. Tapi jangan stres, santai. Ya gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Kak. yuk. Oke, yuk.